berada di lab 1, 2, 3, 4, ya, ingat. Ketika kelas kalian ada praktikum di lab 1, 2, 3, dan 4, itu dibagi menjadi 6 grup. Ya, dibagi menjadi 6 grup. Tetapi ketika kalian praktikum di lab 5 dan 6, 7 dan 8 ya ini Pak Hendra. Jadi itu kalian dibagi menjadi 4 grup. Ya, benar, Bu. Paham ya? Paham ya? Ibu kalian bisa catat. Nanti bisa dilihat warnanya. Ketika kalian praktikumnya berada di lab 1, 2, 3, 4, kalian buat kelompoknya, itu kelompoknya silakan kalian yang atur saja. Ya, dan nanti akan kita share mungkin asistennya sama. Asistennya sama dengan asisten ketika kalian praktikum daring. Ya, jadi ketika menggunakan lab 1, 2, 3, 4, kalian dibagi menjadi 6 grup. Dan ketika kalian menggunakan lab 5, 6, 7, dan 8, kalian dibagi menjadi 4 grup. Ya, yang biasanya kan satu kelasnya kalian dibagi 2 grup. Nah, sekarang mah karena memang kan tidak boleh terlalu berdekatan ya. Kenapa berbeda? Karena kapasitas lab 1, 2, 3, dan 4 ini labnya lebih kecil dibandingkan dengan lab 5, 6, 7, dan 8. Ya. Dan untuk lab 9 dan 10 ini kita sudah dipindahkan sebetulnya ke lab yang lain. Jadi di antara lab 6 dan 7 dan 8 untuk lab 9 dan 10. Lab 9 10 itu yang lantai 3 ya, yang lantai 3 yang gedung lama yang di bawah auditorium. Itu mungkin dari Pak Hendra ada tambahan? Ya. Jadi intinya untuk jadwal itu kalian lihat sesuai dengan angkatan saja. Kalau misalkan ekstensi dengan ekstensi, kalau misalkan angkatan semester 7 dengan semester 7. Jadi nanti untuk jadwal yang lain untuk mempermudah kalian setelah kalian dapat itu bisa dibuang saja gitu, Bu. Jadi hanya fokus ke jadwal yang kalian gitu. Nah, benar kata Bu Elis. Jadi kalau misalkan nanti dilihat saja di sana ada nomor Warna aja ya. kelompok. Warna aja. Iya, warna saja ada, dan di tiap itu tuh ada warna kelompok, ya, warna gelombang. Jadi kalau misalkan sekarang ditempatkan di gelombang awal itu pasti akan dibagi ke dalam 6 grup atau 6 gelombang. Jadi nanti kalian untuk praktikum mata kuliah tersebut dibaginya ke dalam 6 kelompok atau 6 grup. Sedangkan nanti di lab 78 ya Bu ya, 678 itu tuh dibagi ke dalam 4 grup atau 4 kelompok. Gitu. Jadi nanti pembagian kelompok pun tidak hanya satu jenis dibagi 6 kelompok, tapi ada 2 jenis, ada yang dibagi 6 kelompok, ada juga dibagi menjadi 4 kelompok. Gitu untuk pembagiannya. Nanti koordinator tanggung jawabnya seperti itu. Silakan masuk sesi diskusi mungkin ya Bu ya? Iya, langsung aja. Mangga. Untuk teknis jadwalnya. Untuk hari Senin sudah mulai ya, hari Senin tanggal 30 itu sudah mulai praktikum. Ya, jadi silakan lihat jadwalnya, siapa saja yang praktikum di hari Senin tanggal 30, tanggal 31 gitu ya. Sesuai dengan jadwal di sana sudah ada tanggalnya juga dan sudah ada jam. Ya, di sini lihat ya, bisa dilihat kembali di hari Senin tanggal 30 November. Untuk kelas matrikulasi sudah ada jadwal di hari Senin tanggal 30 November. Ingat ya. Kemudian semester 3, kemudian semester 7. Nah, ini lihat. Ini tuh maksudnya kelasnya nih, Bu Nova nih yang buatnya. Ini ke atas ya, gitu. Oke. Nah, ini untuk yang semester 3, Bu, bisa takutnya bingung nih. Kok semester 3 di sini ada 2? Maksudnya di sini untuk semester 3 yang S1, jadi nanti ada kelompok 1 ya, itu di MPBA, sedangkan kelompok 2-nya di farmakoterapi. Nanti switch di jam berikutnya kelompok 2 di MPBA, kelompok 1-nya ke farmakoterapi. Gitu ya. Jadi switch di sini. Jadi kelompok 1 MPBA dulu, kelompok 2-nya di farmakoterapi, jam berikutnya di switch kelompok 2 di MPBA, kelompok 1-nya di farmakoterapi.
Gitu. Jadi di sini tidak ada jeda dulu nih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk FA1 begitupun FA2. Nah, kecuali untuk yang FA3 switch-nya hanya switch-nya di keesokan harinya karena di sini waktu sudah sudah 3:30 beresnya gitu. Jadi switch-nya itu sendiri di keesokan harinya. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini bisa sekarang berarti kalian UTS itu sudah ada di Bandung ya, sekalian dengan karantina. Ya, karena setelah UTS ini, jadi kalau UTS itu nggak ada libur, jadi langsung ya, begitu. Silakan, ada yang ditanyakan? Yo, mumpung kita di sini, ya. Ini nanti yang membedakannya itu yang lab 9-10 aja yang ada perubahan, ya. Nanti akan secepatnya kita share jadwal di sini ada pertanyaan, Bu, dari Yermia. Izin bertanya, untuk praktikum ini sampai tanggal 10 saja, Bu, atau bagaimana? Ini sampai sampai minggu kelima. Yang ada praktikum di minggu kelima itu, karena minggu keenam itu udah UAS, ya. Nah, di sini semester 5. Cuman Ibu masih nunggu dari Ibu Nova yang fixnya, karena pasti kalau tadi di lab 9-10 dialihkan, pasti di sini di lab 5 agak penuh, Pak Hendra. Pasti agak penuh ya. Jadi minggu ke-6 itu kalian sudah UAS, ya. Minggu ke-6 ini adalah pembagian kelompok saja. Nanti ada ruang karantina ketika misalkan ini juga belum fix karena kita lihat fokusnya ke sini saja, ya. Jadi 5 minggu. 5 minggu ini sampai tanggal 12 Januari 2021 praktikumnya, ya. Ya. Jadi untuk praktikum itu selama 5 minggu sampai 12 Januari tahun 2021. Nah, kenapa 5 minggu? Kan bukannya sesi UAS itu 7 minggu, karena ada minggu libur nanti di akhir tahun ya, Bu, ya, Natal dan tahun baru itu ada sesi libur. Iya, jadi mungkin ini bisa jadi nanti Pendra sampai ke sini ya, 12, 13, 14, 15. 15 tanggal 15 Januari. Ya, karena nanti di minggu ke-6-nya sudah ini, Bu, sudah UAS di minggu ketiga Januari itu sudah UAS. Jadi sampai pertengahan Januari itu praktikum atau sesi UAS itu sudah beres, ya. Baik itu perkuliahan atau praktikum. Oke, karena Februari itu kalian sudah masuk ke semester genap, ya. Tidak terasa waktu. Oke, silakan. Di sini ada pertanyaan lagi, Bu. Boleh lihat kembali untuk tingkat 3 katanya, Bu. Tingkat 3 mulainya tanggal berapa katanya, Bu? Coba di minggu ke-1, Bu. Tingkat 3. Berarti tingkat 3 itu semester... Di minggu pertama sudah ada. Sudah ada semester ya. 5 ya, Bu, ya? Oke, semester 5. Di tanggal 30 sudah ada ya, Bu, ya? Tanggal 30. Atau itu, itu D3, maaf. 5. Itu D3. Ini D3. Iya. Oke, ini belum ada nih kayaknya. Di bawah, Bu, hari Jumat, TFSLS. Oh iya. TFSLS, hari Jumat mulainya di minggu pertama, hari Jumat. Sudah mulai ada. AKP juga semester 3 udah nih ya. Ini nih semester 3 enggak Pak Hendra, ini TD S1 kan? Nih dari hari Rabu juga udah AKP. Iya, untuk semester 3 ini yang tingkat 3, Bu. Kalau tingkat 3 berarti semester 5. Ya? Iya, benar, Bu. Oke, ada ya. Jadi mulainya dari hari Jumat. Jadi kalian jangan mepet ke sini ya. Jadi UTS itu sudah ada di Bandung. Jadi wajib karena memang kan harus proses karantina dulu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau ada yang sakit itu langsung konfirmasi kepada tim asistennya. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang sakit ya. Pasti kalian juga udah sangat kangen, udah sangat rindu pada kampus gitu ya. Yang biasanya malas praktikum, malas ke kampus, justru sekarang pengen cepet-cepet ke kampus pasti ya. Semua juga kangen, sehat ya, seperti ini. Jadi nanti untuk misalkan kalau mau dilihatkan kepada orang tua, ibu-ibu ini gak akan share dulu, mungkin nanti hari Senin ya. Mudah-mudahan nanti malam juga Bu Nova udah sampai ke rumah. Nanti kita yang
yang sudah fixnya ya. Ya. Ada lagi pertanyaan lagi, Bu. Izin bertanya, untuk Just Lab dengan modul apakah akan diberikan di kampus atau gimana, Bu? Ini dari ekstensi Desi Widiawati, sepertinya mahasiswa baru ya, Bu ya, yang mahasiswa ekstensi. baru ya. Oke. Kalau Just Lab mungkin kita koordinasi dengan bagian pengadaan ya secepatnya, Pak Hendra ya. Pasti kalau ini diberikan di kampus, tapi kalau modul tidak akan kita berikan karena sudah ada di study masing-masing kan, dosennya sudah memberikan. Jadi kalau kalian nenteng modul secara hard copy itu malah nanti meribetkan gitu ya. Jadi kita tidak ada modul yang diberikan secara hard copy. Jadi semuanya diberikan di dalam soft copy. Jadi ibu bapak dosennya sudah memberikan masing-masing di dalam study. Jadi ke dalam ke dalam lab itu tidak perlu membawa sebindel modul gitu ya. Jadi kalian bisa hanya mencatat di secari kertas saja ya, di secari kertas saja untuk prosedur yang sudah dijelaskan secara daring ya, begitu. Ya, jadi intinya untuk modul itu tidak ada modul hard copy, melainkan hanya soft copy yang harusnya sudah di-share atau sudah dibagikan oleh PJ Lab-nya atau oleh asistennya di study pas awal pertemuan ya, Bu ya. Ya, betul. Gitu. Kalau misalkan memang belum, coba ditanyakan lagi ke asisten lab-nya ya. Terus ada lagi dari Fahriani Andini. Izin bertanya, untuk mahasiswa yang dari luar kota yang terkena zona merah kan harus rapid test itu sebelum kita ke Bandung atau rapid test saat sudah di Bandung, Ibu? Nah, itu kan biasanya kalau dari luar kota kan naik pesawat atau luar provinsi bahkan kan itu naik pesawat ya. Nah, sekarang syaratnya naik pesawat itu tes rapid. Ya, pastinya sebelum kalian pergi ya itu tes rapid dulu gitu. Ya. Itu mungkin ya, itu jadi luar daerahnya luar mana? Sebelum ini, apalagi yang naik pesawat memang syarat untuk naik pesawat harus ada rapid ya Bu ya. Kecuali yang mungkin naik bus. Kalau naik bus memang tidak disyaratkan untuk ada rapid, tapi kita minta sebelum kalian menuju ke Bandung disarankan mending rapid dulu. Ya. Gitu. Betul. Apalagi khususnya di sini terkena zona merah. Ada lagi dari Wulan Suryani. Izin bertanya, untuk pembagian mahasiswa setiap kelompoknya dalam praktikum dibuat oleh siapa? Lalu bolehkah ditampilkan kembali jadwal untuk semester 7? Katanya Bu. Wulan Suryani, semester 7 atau tingkat akhir ya harusnya sudah tidak bertanya pembagian kelompok. Karena sudah terbiasa pembagian kelompok biasanya itu dilakukan oleh koordinatornya sendiri dan didiskusikan dengan kalian sebagai mahasiswa. Mangga, semester 7 nih di hari Rabu sudah ada praktikum. Tadi sudah Ibu jelaskan beberapa kali. Jadi ini sama kalian sendiri ya. Jadi silakan membagi kelompoknya oleh kalian. Ya, jadi kan kalau sama kita, apalagi sama prodi gitu ya, atau sama asistennya, mungkin kaliannya berjauhan atau mungkin bisa jadi kalian yang lebih bagus itu kalau misalkan di Bandungnya tuh deketan kosan gitu ya. Nanti sama di grup kelasnya masing-masing, misalkan semester 7 kan praktikumnya hanya 3 ya. Jadi ada kimia klinik, kemudian ini nih kimia klinik, kemudian farmakokinetik semester 7 itu dari mulai Senin tanggal 30 November itu sudah mulai. Karena memang kelasnya banyak, ada 7 kelas ya, 6 kelas regulernya. Jadi di sini dari hari Senin tanggal 30 November sudah kita mulai ya. Jadi kalian ini dibagi menjadi 4 grup. Tapi nanti kita tunggu ya, karena di sini nih yang lab 9 dan 10 tidak bisa digunakan. Mungkin itu Wulan ya. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya. Untuk jadwal ini belum fix ya Bu ya, tapi untuk pembacaan jadwal seperti ini gitu ya. Seperti ini. Ya, penggambarannya seperti ini cara membacanya gitu. Ya, di sini ada lagi dari Maulana Ismanaki. Jika yang untuk tanggal 5 Desember ada 2 mata kuliah yang berbeda katanya. Seandainya ada jam yang sama pada tabrakan kelompok terhadap 2 mata kuliah itu bagaimana? Di tanggal berapa? 5 Desember. Anpisman matrikulasi Bu. Anpisman dengan mana berarti ini? Tanggal berapa? 5 Desember. Bu, 5 Desember Bu, minggu ke-1. Berarti minggu ke-1. Sampai tanggal 4.
Iya, Tanggal 4, tanggal 5 itu Anpisman. Sabtu ya. Jadi intinya gini, dari pihak lab menjadwalkan ini tidak mungkin ada gelombang yang bentrok ya Bu ya. Jadi Ya, sudah tidak ada. dipetakan nanti kalau misalkan di mata kuliah A itu di kelompok 1, mata kuliah B pasti di kelompok 2, nanti switch Ya. gitu. Sama kasusnya seperti yang semester 3 tadi ya. Ya. Coba contoh ini yang matrikulasi enggak, mana yang bentrok? Enggak ada ya. Ini matrikulasi di tanggal 4 Desember ini hanya satu praktikum yaitu Anpisman. Ini berurutan, bahkan yang ini gak suit jadi malah yang Anpisman ini. Jadi masuk kelompok 3, kemudian nanti pulang gitu ya. Datang kelompok 4 dan selanjutnya. Ada lagi yang Ada lagi bertanya? dari Dwiki, izin bertanya untuk jadwal apakah bisa berubah, dan maaf untuk semester 3 boleh ditampilkan kembali, sudah dijelaskan lagi ya Bu ya. Jadwal di sini belum fix karena masih ada revisi. Hari Senin yang sudah fix itu akan kita share ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Boleh langsung saja bertanya biar bisa bertatap muka. Ada juga dari Wiji ini Bu. Jadi sebelum ke Bandung harus rapid untuk syarat keberangkatan, apa itu sudah cukup atau harus rapid setelah masa karantina untuk masuk area kampus? Gitu Bu. Masa karantina nggak perlu ya Bu ya? Ya udah karantina 14 hari mah enggak lah ya. Insya Allah ya. Jadi hanya pas kedatangan saja sebagai bukti kalau kalian itu ketika datang ke Bandung sehat. Ya. Ya. Bahkan katanya sekarang masa inkubasinya itu lebih pendek ya. Di 10 hari pun itu info terbaru menurut WHO itu sudah bisa cepat mungkin ya si virus ini cepat menginfeksi tapi dia juga cepat hilang gitulah. Jadi sekarang sudah tidak 14 hari lagi 10 hari. Tapi tetap kita menurut Satgas Covid yang ada di UBK amannya kita 14 hari ya. Nanti bisa kalian dengarkan kembali pada saat tanggal 17 November akan ada webinar dari rektorat dari WR1 dan gugus Covid di UBK ya. Oke, silakan ada yang bertanya kembali. Kalau daerah Bandung mah enggak ya. Kan insya Allah ya Bandungnya Bandung sini ya. Di sini ada Maulana Ismanaki lagi, mohon maaf maksudnya tanggal 2 ada 3 mata kuliah katanya. Saya cek untuk ekstensi hanya Anpisman atau matrikulasi hanya Anpisman. Di sini yang semester 1 ada KFA itu semester 1 yang reguler. Ya, bukan yang Anpisman. Lihat warnanya ya, hati-hati pelan-pelan. Bukan matrikulasi gitu. Ya. Pelan-pelan nanti ya lihatnya ya. Makanya nanti akan Ibu share di hari Senin. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi di sini Bu dari Karno, Bu kalau yang daerah Bandung nggak perlu rapid atau harus rapid juga? Dan juga ada yang dari Cimahi katanya Bu perlu rapid atau tidak Bu? Sakit nggak? Insya Allah nggak ya. Ya kalau misalkan masih daerah kota Bandung nggak perlu ya Bu ya. Yang penting sudah dalam keadaan sakit. Karena kan dalam keadaan kos sehat. di dekat kampus kan. Nah diam. Ya, dan tolong nih Ibu nitip ketika nanti yang dari luar daerah atau apalagi luar provinsi, begitu masuk ke Bandung, jangan malah jalan-jalan. Pengen kemana gitu ya, ke Pasar Baru dan lain-lain. Tolong ya, jadi tahan dulu. Pastikan selama 14 hari diam di kosannya. Ya, dan kalau ada yang panas, gejala tidak enak itu bisa kalian langsung koordinasi boleh dengan prodi dan nanti akan kita sampaikan ke gugus Covid ya seperti itu. Jadi kita tetap koordinasi ya. Ya. Ada juga izin bertanya untuk dari luar Bandung tapi tidak zona merah apa harus rapid atau tidak Bu? Apalagi yang naik kendaraan umum sebaiknya rapi dulu ya Bu ya. Apalagi misalkan kan, dari Karawang atau dari mana yang lumayan jauh ya Bu ya. Ya. Kan makanya itu makanya ada masa karantina 14 hari. Ya, itu. Ya. Ada juga jadi yang nanti bertanya. Bisa dijelaskan. Ya. Ada juga yang bertanya apabila ada mahasiswa yang positif katanya Bu hasil rapidnya positif
pada masa praktikum luring itu seperti apa? Ya, amit-amit jangan ya. Tapi nanti akan ada di kampus pun kita sudah siapkan klinik ya. Itu apotek teaching ternyata dijadikan base camp untuk gugus COVID. Di situ sudah disiapkan ya. Mudah-mudahan tidak ada. Makanya kita tadi setiap kalian selesai praktikum ya dan akan dipakai oleh praktikum berikutnya, lab itu akan dilakukan di lap dulu dengan desinfektan ya. Jadi menggunakan desinfektan dulu. Ya kalau itu berarti kan harus langsung berhenti praktikumnya kalau memang pada saat praktikum itu terjadi ada yang positif. Makanya ketika ada yang sakit ya itu tidak dianjurkan untuk datang ke kampus. Ya, begitu. Makanya kenapa 14 hari ini sangat penting dan jangan keluar, jangan kemana-mana. Ya, ibu aja di sini yang ada di Bandung, jadi keluar itu hanya rumah, kampus. Jadi selama ini belum berani lewat daerah ujung Berung ke sana. Jadi paling jauh ke kotanya, paling jauh itu tuh Bundaran gitu ya, Cibiru. Jadi nggak pernah main apalagi kemana-mana enggak ya. Jadi tolong ibu nitip sekali ketika sampai ke Bandung itu bukan malah jalan-jalan, tapi diam dulu di kosannya masing-masing ya. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan pas mau keberangkatan kalian coba rapid test dan hasilnya positif, kalian jangan langsung menjudge bahwa kalian itu positif, tapi coba konfirmasi lagi. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan saya sarankan mending ke lab klinik yang sudah terpercaya seperti, maaf bukan iklan, seperti Prodia, Pramita, dan sebagainya yang memang dia alatnya sudah canggih, tidak menggunakan alat rapid test yang hanya kotak segini gitu Ibu ya. Jadi benar-benar ngambil darah dari lengan dan itu memang menggunakan alat yang sudah canggih, jadi hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan gitu daripada menggunakan alat yang hanya sekotak rapid test seperti ini gitu. Ya jadi untuk saran saya pas rapid test mending ke lab klinik yang memang sudah terpercaya gitu, yang sudah bagus akreditasinya. Gitu. Kalau misalkan pas pelaksanaan ada gejala, ya pas pelaksanaan praktikum ada gejala flu batuk, disarankan pasti di stop, disuruh pulang. Gitu. Mending istirahat di rumah. Ya. Karena nanti juga ada pemeriksaan suhu tubuh, ya. Ya, sebelum masuk. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Lagi. Sudah cukup jelas mungkin ya Bu ya untuk pelaksanaannya. Kalian tinggal ikuti saja protokol yang ada di kampus. Jika memang tidak diperbolehkan untuk berkerumun ya jangan berkerumun gitu. Ya jangan mentang-mentang nggak pernah ketemu. Jadi pas ketemu tuh say hi sambil pelukan jangan ya. Pada saat ini salam, peluk itu mungkin kita tahan dulu, tidak usah nanti suka refleks gitu ya. Misalkan ketemu dengan ibu atau apa, mohon maaf nanti jika tidak menerima salamnya bukan berarti sombong, tetapi kita saling menjaga. Ya, menjaga kalian dan menjaga ibu juga atau juga ibu bapak dosen dan lain semuanya. Kalian pun dengan teman gak usah pecika-peciki gitu ya. Jadi tahan dulu ya, cukup kita dengan senyum ya. Nah, itu ya. Jadi tolong nanti tidak usah untuk ketemu ya. Maksudnya bersentuhan dulu gitu ya, jaga diri masing-masing dan bawa perlengkapan ketika sama saja perlengkapan ketika kalian mau keluar ya, bawa masker, kalau kain itu maskernya harus 2 ya, lebih bagus kalian pakai face shield gitu ya, pakai. Kemudian kalau hand sanitizer itu sekarang udah jadi kebutuhan utama kan, secara sehari-hari pun kalian ketika keluar itu bawa gitu ya. Meskipun di kampus nanti juga ketika masuk disiapkan di setiap lab. Oke, mungkin kalau tidak ada Pak Hendra mungkin ditutup saja ya karena masih ada yang bertanya nih Bu. Ada dari Karno. Misalkan ada satu praktikum nggak masuk karena sakit nih Bu.
Untuk kehadirannya itu bagaimana? Apa harus diganti dengan mengikuti ke kelompok lain atau ke kelas lain atau bagaimana? Oke, itu tidak ya, tidak usah karena ini betul-betul jumlahnya itu dipas. Jadi tidak ada perpindahan kelompok, misalkan dia kelompok 1, nah karena sakit dia akan pindah nanti ikut ke kelompok 5. Itu tidak bisa karena jumlahnya sudah dipas, sudah ditentukan seperti itu. Ya, bahkan asistennya pun nanti kita hanya perbolehkan 1 orang. Ya, 1 orang, jadi nanti paling banyak 2 orang asistennya dan itu pun mereka tidak boleh bergerombol gitu ya. Seperti itu karena jadi tidak usah diganti karena sebetulnya praktikum itu kalian lakukan setengahnya secara daring ya, daring dan luring. Jadi luring ini praktikum setengahnya gitu ya. Nah, yang setengahnya itu kan di online ya, kan responsinya gitu ya, seperti itu. Kemudian kan ada sesi diskusi juga. Nanti pada sesi diskusi ini adalah di mana kalian saling mengemukakan pendapat hasil praktikumnya. Jadi tidak usah diganti, tetapi tolong harus koordinasi dengan asistennya. Ya, begitu Karno. Jadi kalau misalkan sakit paling nanti Oke, dibuktikan dengan ada surat lagi? ya Bu ya? Silakan. Ya. Sehat ya semuanya. Jangan selalu berprasangka buruk ya. Hatinya bersihkan, ikhlaskan. Insya Allah ketika kita menerima segala sesuatunya ikhlas ya, yang kita jalani insya Allah lancar ya. Dan yang penting kita sehat. Jadi sekarang yang utama itu, yang paling mahal itu sehat ya, gitu. Silakan, ada yang bertanya kembali? Tingkat 1 mungkin udah tahu ya kampus di mana Universitas Bakti Kencana. Jangan sampai bablas nanti ke kampus sebelah gitu ya. Yang tingkat 1, kalau tingkat 2 mungkin sudah pada tahu ya. Ini nih yang tingkat 1 ya. Atau mungkin nanti di sini nih bisa saling tanya kosan yang dekat kampus. Boleh tanya ya, silahkan. Oke, sudah tidak ada kayaknya Pak Hendra ya? Sudah cukup jelas mungkin ya Bu ya? Iya, ya, Iya. mangga ditutup saja mungkin Pak Hendra. Boleh. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai jadwal dan sosialisasi praktikum secara offline, mungkin dicukupkan sekian. Kami tunggu kehadirannya di kampus dengan protokol yang dengan mentaati protokol COVID tentunya ya. Dan nitip untuk yang tingkat 1 ekstensi dan tingkat 1 reguler, saya nitip setelah datang ke Bandung jangan dulu mengikuti hawa nafsu untuk jalan-jalan di Bandung ya. Karena rata-rata nih saya juga dulu memang pas datang ke Bandung pengennya jalan-jalan, tapi untuk sekarang jangan ikuti dulu hawa nafsu, tapi itu ikuti dulu protokol kesehatannya. Itu ya, nanti jalan-jalan gampang kalau misalkan sudah kondusif ya. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatannya, jangan lupa minum multivitamin, makannya dijaga supaya nanti pas datang ke Bandung diberikan kesehatan ya, diberikan keselamatan ya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Sampaikan salam Ibu kepada kedua orang tuanya ya. Itu saja mungkin. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Oke. Di end aja mungkin Pak Hendra ya. Yang D3 khawatirnya belum beres, Bu. Oh gitu ya. Iya, Ibu jadi yang S1 ya? boleh keluar. Mau sholat dulu. Dan untuk angkatan 2017 jangan lupa nanti jam 19 kita ada pengayaan UDF ya, dan hari Senin masih ada pengayaan UDF juga ya. Oke. Silakan untuk yang prodi S1 sudah bisa meninggalkan room.
Udah 3 udah beres, Pak Hendra?